Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, kelas TI 21G ya. Oke, kita ketemu untuk mata kuliah Etika Profesi untuk sesi ketiga ya. Nah, di sesi ketiga ini kita akan sedikit membahas terkait dengan jenis-jenis ancaman atau kejahatan di bidang teknologi informasi. Izin saya untuk share, teman-teman. Udah kelihatan ya? Oke, teman-teman, terkait dengan bahasan di sesi ketiga ini atau minggu ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kejahatan, khususnya di bidang teknologi informasi. Oke, di sini ada latar belakang ya dari apa yang akan kita bahas. Yang pertama di sini terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya atau biasa kita sebut dengan ICT, yang dimana dengan ICT ini memberikan kemudahan, efisiensi dan juga efektivitas pada proses bisnis maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kita juga dan juga kita mengenal ya, beberapa istilah di dalam ICT ya dengan teknologi terbaru ini kita mengenal dengan istilahnya ya. Di sini contohnya ada e-lifestyle, ada e-business, e-government, entertainment, dan sebagainya banyak lagi ya. Jadi basisnya sudah ke elektronik ya. E-nya itu adalah elektronik. Tetapi pada proses bisnis semakin bergantung pada yang namanya ICT, kemudian digital divide-nya semakin besar, bukan hanya yang melek internet, tetapi juga yang tahu tetapi tidak mengerti secara benar. Kemudian menarik timbulnya bibit-bibit kejahatan untuk beroperasi. Oke, di sini maka dibutuhkan yang namanya knowledge ya. Karena kita harus paham ya dengan perkembangan teknologi informasi ini ada berapa gap ya di antaranya itu salah satu solusi bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian bisnis to demand platform ini menjadi acuan karena emang bisnis sekarang sudah menggunakan elektronik ya di dalam pengembangan teknologinya. Kemudian teman-teman kita juga harus paham terkait dengan beberapa istilah dasar ya. Contohnya di sini ada istilah cyber, gitu kan. Jadi kalau kita berhubungan mendengar kata istilah cyber itu berarti hubungannya dengan internet. Kemudian ada threat atau ancaman, kemudian crime itu adalah kejahatan. Sehingga didapat hasil akhirnya bahwa dengan teknologi informasi ini ya bisa dikatakan ini akan menjadi kerugian untuk pihak lain dan sekaligus keuntungan bagi pihak yang melakukannya. Kemudian juga banyaknya sekali kesempatan ya untuk terjadinya pelanggaran etika ya karena emang ada kesempatan, ada ruang dan waktu. Kemudian juga accident-nya di sini ada yang disengaja, tidak disengaja, ataupun mungkin sifatnya random. Kemudian juga ada beberapa kerugian yang emang mungkin ini akan berdampak pada reputasi, waktu, trauma, jiwa, dan sebagainya. Dan juga banyak sekali ya attacks atau ancaman atau penyerangan terhadap mungkin pelakuan yang emang tujuannya adalah akan mengakibatkan insiden terhadap misalkan baik itu kondisi seseorang, jiwa, atau mungkin satu kelompok, atau mungkin kondisi uh, unit kerja atau bisnis tertentu. Nah, ini adalah sejarah dari perkembangan teknologi informasi, Bapak atau apa, nah, teman-teman semua. Dimulai dari 3.500 sebelum Masehi, ya, sudah ada yang namanya kita mengenal sempoa yang sampai saat ini pun masih digunakan ya sempoa ini ya. Kemudian ada perkembangan engine ya, yang ditemukan oleh Charles Babbage. Kemudian tahun 1820 ada yang namanya cybercrime pertama. Kemudian sampai Perang Dunia Kedua, teknologi IT-nya sudah mulai berkembang ya. Kemudian juga sampai di 83 itu ada yang namanya Milwaukee Hacker ya. Udah mulai ada yang namanya teknik hacking yang dilakukan atau lokasinya di
Manhattan. Ya, ini diketahui dan pelakunya ditangkap oleh FBI. Sampai tahun 2026-7 ini hacker semakin banyak ya. Nah, di tahun 2026 ini sampai masuk kepada apa ya, saham-saham, tempat transaksi bisnis seluruh dunia. Mereka sudah masuk menghack dan sebagainya, hijacking dan sebagainya gitu kan. Jadi perkembangan, ibaratnya dengan perkembangan teknologi informasi ini ibaratnya seperti dua mata pisau, ya bisa dikatakan baik, ya bisa juga akan menimbulkan dampak negatif, tergantung pada orang yang memegang pisau itu sendiri. Oke, hati-hati ya. Kemudian teman-teman bahwa di sini menurut ini Prof. Eko Indrajit atau Ricardus Eko Indrajit, kebetulan beliau ada dosen pembimbing saya waktu S2. Ini ada 6 ya terkait dengan cyber. Ada istilah dengan nama cyberspace, cyber threat, cyber attacks, cyber security, cyber crime, dan cyber law. Di sini ada macam-macamnya terkait dengan cyber crime. Ada financial fraud, ya ini contohnya ada cheating, chatting ya, credit card fraud, money laundering, banyak sekali ya untuk terkait dengan finance. Kemudian ada cyber pornografi ya, human trafficking, pedofil dan sebagainya. Kemudian penjualan barang-barang ilegal itu banyak juga ya, terkait dengan senjata, rakit bom, dan sebagainya. Online gambling ini banyak ya, ini kasus judul yang lagi marak di Indonesia ya. Kemudian ada intellectual property crime, pembajakan software, pelanggaran um, apa merek ya atau haki, pencurian source code program dan sebagainya. Untuk terkait dengan email ada yang namanya email spoofing yang ini biasanya berpotensi konflik ya, dan juga ada yang bisa menurunkan reputasi ya atau penyerangan terhadap reputasi seseorang. Kemudian juga ada forgery atau pemalsuan baik uang, perangko, materai dan sebagainya termasuk tanda tangan digital. Kemudian juga ada istilah cyber dema Depamatoli ya atau pemitnahan, yaitu penyebaran fakta palsu melalui email, analisis yang memperbalikan fakta dan sebagainya ya di web blog dan sebagainya ya. Kemudian ada cyber stalking, ini meneror seseorang dengan email, chat ataupun forum. Kemudian teknik cyber crime ini ada dengan melakukan attack ya, penyerangan, ada yang sifatnya sintetik, kemudian juga ada yang dilakukan dengan semantik. Kalau sintetik di sini bagaimana orang tersebut atau menyerang dengan memanfaatkan teknologi, sedangkan semantik adalah bagaimana menyerang dengan memanfaatkan manusia. Kemudian ada authorized access ya, di mana ini dilakukan dengan pencurian username atau password, masuk dalam sistem atau cracking dengan memanfaatkan vulnerability dari suatu sistem yang lemah. Ini banyak sekali ya, contohnya ya ada SQL injection, ada bottle overflow, kemudian juga ada penggunaan rootkit. Ya, biasanya ini untuk mengetahui situs tertentu, kemudian melakukan eksploitasi terhadap situs tersebut. Kemudian ada pencurian data ya, baik fisik dan fisik. Kalau fisik jelas di sini mungkin mencoba mengambil hard disk ya, flash disk atau mungkin USB. Kalau non fisik kita melakukan akses kepada sistem dengan istilah ada unauthorized access, jadi akses yang tidak dikenal. Kemudian juga ada istilah lain yaitu denial of service atau DDoS. Bagaimana ini mengirimkan permintaan pelayanan dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat dan bersamaan karena banyaknya permintaan sehingga server menjadi error atau down. Kemudian ada virus atau worm, biasanya bisa di Windows atau mungkin operating sistem lainnya, tapi kebanyakan kalau virus kamu adanya di Windows ya. Kemudian juga ada Trojan Attack ya, ini ada semacam virus yang baru berjalan setelah user secara tidak sengaja menjalankannya. Biasanya ini adalah sistem yang serangnya yaitu di Linux. Nah, ada juga yang memanfaatkan teknologi jaringan dengan memanfaatkan kelemahnya TCP/IP ya. Dia masuk melalui address TCP/IP misalkan di port 40 yang biasanya sering mendapat serangan. Kemudian pemanfaatan kelemahan protokol
Dan juga teknik yang terbaru yang paling banyak digemari adalah social engineering ya. Bagaimana ini memanfaatkan ketidaktahuan user. Misalkan dia teman kita ingin mengambil password, biasanya kan kalau password itu ada lupa password. Nah, di situ misalkan untuk lupa password kita misalkan untuk bisa mengingatnya menggunakan nama-nama binatang kesayangan kita atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin kita bisa aja misalkan masuk bertanya ke kita gitu kan. Ya seolah-olah ngobrol biasa padahal dia ingin mengetahui password email kita. Jadi makanya di sini katakan social engineering. Ada phishing, ya sering nih kita ya phishing masuk ke email-email kita. Dia tujuannya adalah sebagai spy mata-mata saat kita membuka email tersebut akhirnya menyebar virus-virus tertentu. Banyak sekali ya terkait dengan teknik-teknik cybercrime yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya antisipasinya? Yang pertama adalah karena kalau kita bicara masalah eh, teknologi, kita tidak lepas dari yang namanya people, proses, dan juga teknologi. Dan kelemahan yang paling utama adalah people ya orang. Makanya di sini perlu ditingkatkan kesadaran terkait adanya cybercrime ya. Ini untuk semua pihak, baiknya diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita, atau mungkin orang-orang yang berada di lingkungan kita. Itu mereka harus ditingkatkan kesadarannya terkait dengan cybercrime. Nah, di mana pemerintah sudah ada undang-undangnya, di sini ada undang-undang cybercrime, telematika, ada hak cipta, dan juga undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Kemudian di sini untuk pengguna peningkatan kesadaran, awareness, sosialisasi terkait dengan keamanan data. Kemudian untuk ilmuwan misalnya berpikir bagaimana mencari suatu pengetahuan baru tentang menghandle suatu kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misal terjadinya cybercrime. Kemudian bisnis ini yang bisa juga kadang-kadang karena orientasinya bisnis, kadang-kadang masalah keamanan tidak diindahkan. Nah, mungkin orang-orang bisnis sekarang harus berusaha bagaimana meningkatkan keamanan terhadap konsumen atau kliennya. Oke, itu terkait dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya cyber ya saat ini yang saya kira sangat marak ya dan luar biasa. Tahun 2023 itu di Indonesia menurut data yang dari BSSN itu hampir 900 900 hampir 1 juta ya 900 ribuan serangan ya terhadap website pemerintahan, kemudian swasta, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, yaitu itu hampir kena 900 ribu serangan dalam tahun 2023-2024. Termasuk yang saya ingat ya di tahun 2023 itu di website kami di sini di kementerian mendapatkan serangan dari pinjol yang dari situs-situs judol gitu kan. Kami sudah melakukan apa pemblokiran terhadap situs-situs tersebut, tetapi tetap aja muncul eh, di minggu berikutnya. Makanya kita kadang aneh, kenapa kok bisa bisa ada lagi ya situs-situs terkait dengan penjualan online, padahal itu tidak dilakukan filterisasi di pusat datanya, di mana pusat datanya dipegang oleh salah satu kementerian yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. Jadi pengalaman luar biasa ya, termasuk tahun kemarin juga PDNS ya, Pusat Data Nasional kita terkena serangan ya di Indonesia itu yang di Surabaya sehingga membuat lumpuh beberapa website pemerintahan termasuk website yang bergerak di bidang bisnis atau perusahaan-perusahaan. Jadi terkait dengan cybercrime ini sangat menarik teman-teman ya dan emang kalau kita ibaratnya karena ini menggunakan teknologi informasi yang di mana teknologi informasi ini adalah bermata dua, mata pisau dua, ibarat pisau ya bermata dua, bisa positif dan juga bisa negatif. Kasus yang terbaru kemarin itu anak SMK kalau nggak salah ya, dia bisa menembus ya keamanan dari Google dan dia memberikan informasi terkait celah keamanan itu ke pihak Google-nya dan dia mendapatkan penghargaan ya dari Google karena telah menemukan celah atau kelemahan atau bug di dalam sistemnya. Dia mendapatkan reward itu kurang lebih 100 juta ya. Itu anak SMK ya. Ini tahun kemarin ya atau tahun ini yang terjadi di Indonesia. Oke, mungkin itu teman-teman. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan.
Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi teman-teman untuk sesi 3 ini seperti biasa mungkin materi akan saya upload di Edlink, kemudian ada tugas juga di Edlink, tolong dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Kemudian terkait dengan kehadiran mungkin saya akan mengambil berdasarkan data yang ada di yang mengikuti berdasarkan nama, makanya di sini namanya harus sesuai dengan absensinya ya teman-teman ya. Jadi usahakan jangan menggunakan inisial orang lain. Karena ini akan dilakukan apa presensi ya berdasarkan yang hadir saat itu. Silakan ada yang tanyakan Fajri atau mungkin yang lainnya atau di sini ada Anissa silakan. Anissa silakan Anissa. Anissa ya yang bertanya ya. Silakan. Fajri ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalaupun emang tidak ada, tolong sekali lagi buka airlinknya, kerjakan tugas atau kuisnya. Saya izin untuk ambil foto, teman-teman. Ini ada 2 slide ya. Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup Bapak sepertinya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, On cam Pak gue. tolong seperti biasa tugasnya dikerjakan sesuai dengan waktunya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.